Ada satu keputusan besar yang diam-diam mengubah arah timnas Indonesia. Bukan soal satu pertandingan, bukan juga soal satu turnamen. Ini tentang masa depan sepak bola Indonesia untuk puluhan tahun ke depan. PSSI kini resmi meninggalkan proyek jangka pendek yang selama ini jadi jalan pintas. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru pada awal Januari 2026 menjadi penanda perubahan besar ini. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di akhir 2025, evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Hasilnya jelas, mengejar hasil instan tidak cukup untuk bersaing di level dunia. Timnas Indonesia butuh fondasi yang lebih kuat dan arah yang lebih konsisten. Target jangka panjang kini diarahkan pada peluang lolos ke Piala Dunia 2030 atau bahkan 2034. Bukan sekadar mimpi, tetapi target realistis jika pembangunan dilakukan dengan benar. Fokus utama ada pada pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Talenta-talenta muda diproyeksikan tumbuh dalam sistem yang jelas dan terukur. Dengan begitu, regenerasi pemain tidak lagi bergantung pada keberuntungan semata. Selain pemain, kualitas pelatih lokal juga menjadi perhatian serius. Program baru ini membuka ruang transfer ilmu dari staf kepelatihan internasional. Pelatih lokal didorong naik level agar filosofi permainan bisa diterapkan merata. Inilah langkah untuk membangun tim nasional yang kompetitif secara berkelanjutan. Bukan hanya kuat hari ini, tapi relevan untuk tahun-tahun mendatang. Perubahan ini mungkin tidak langsung terasa hasilnya. Namun jika berhasil, dampaknya bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ada kabar yang langsung bikin deg-degan jelang FIFA Series 2026. Bukan soal lawan berat, tapi soal siapa yang tidak bisa turun ke lapangan. Timnas Indonesia dipastikan tampil tanpa dua pilar pentingnya. Dua nama yang harus absen adalah Tom Hai dan Shane Patinama. Keduanya tengah menjalani sanksi resmi dari FIFA. Hukuman ini membuat mereka dilarang tampil dalam 4 laga resmi FIFA. Sanksi tersebut berasal dari kartu merah yang diterima di kualifikasi Piala Dunia 2026. Insiden itu terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Irak di putaran keempat. Dalam laga tersebut, Tom Hai dan Shane Patinama dianggap melakukan tindakan tidak pantas terhadap wasit. Keputusan wasit pun berujung pada kartu merah langsung. Akibatnya, kedua pemain harus menepi cukup lama dari agenda internasional. FIFA Series 2026 pun menjadi turnamen yang harus mereka lewatkan. Absennya dua pemain ini jelas mempengaruhi komposisi skuad timnas Indonesia. Shane Patinama selama ini dikenal sebagai opsi penting di sisi sayap dan pertahanan. Sementara Tom Hai berperan besar dalam menjaga ritme permainan di lini tengah. Kehilangan keduanya memaksa pelatih untuk memutar otak. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi pemain lain. Beberapa nama siap mengisi posisi Shane Patinama seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, atau Doni Tripamungkas. Di lini tengah ada Ivar Jenner, Arhan Fikri, hingga Kadek Agung yang sedang on fire bersama Bali United. Ini bisa menjadi momen pembuktian bagi para pemain pelapis. FIFA Series 2026 bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kedalaman skuad. Kalau kamu penasaran siapa yang paling pantas jadi pengganti, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Share juga ke sesama fans timnas Indonesia. Ada alasan mengapa nama John Hartman langsung mencuri perhatian publik sepak bola. Bukan hanya karena rekam jejaknya, tapi karena cara berpikirnya yang berbeda dari pelatih kebanyakan. Hartman bukan sekedar pelatih, ia adalah arsitek permainan dan pembangun mental tim. John Hartman dikenal luas sebagai ahli taktik yang fleksibel dan sulit ditebak. Ia sering dijuluki tactical chameleon karena tidak pernah terikat pada satu formasi baku. Dalam satu pertandingan, Hartman bisa mengubah skema permainan sesuai kebutuhan tim. Formasi seperti 3-4-3, 4-4-2, hingga 4-2-3-1 bukan hal asing baginya. Bahkan perubahan itu kerap dilakukan di tengah laga tanpa membuat tim kehilangan keseimbangan. Bagi Hartman, fleksibilitas jauh lebih penting daripada memaksakan satu gaya bermain. Ia tidak fanatik pada penguasaan bola atau serangan balik semata. Pendekatannya selalu disesuaikan dengan karakter pemain dan kekuatan lawan. Inilah yang membuat tim asuhannya sering tampil mengejutkan dan sulit diprediksi. Namun, keunggulan Hartman tidak berhenti pada papan taktik. Ia juga dikenal sebagai master motivator dengan kemampuan manajemen manusia yang kuat. Melalui filosofi VPD,
Hartman menanamkan visi, tujuan, dan disiplin dalam satu arah yang jelas. Ia mampu membuat pemain benar-benar percaya pada proyek yang sedang dibangun. Kepercayaan inilah yang sering mengangkat performa individu dan kolektif tim. Bukti paling nyata terlihat saat ia membawa Kanada melompat dari peringkat 94 dunia. Di bawah kepemimpinannya, Kanada sukses menembus Piala Dunia 2022. Transformasi itu bukan keajaiban, melainkan hasil dari taktik cerdas dan mentalitas kuat. Kalau kamu penasaran bagaimana sentuhan John Hartman bisa mengubah timnas Indonesia, pastikan kamu subscribe, like video ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa share agar makin banyak yang ikut mengawal perjalanan baru ini. Nama Pascal Struijk tiba-tiba kembali jadi bahan perbincangan hangat. Bukan tanpa alasan, peluangnya membela timnas Indonesia kini terbuka lebar. Pertanyaannya, apakah John Hartman benar-benar akan memanggilnya? Pascal Struijk disebut sangat berpotensi masuk radar pelatih baru timnas Indonesia. John Hartman dikabarkan sedang mencari sosok bek berkualitas untuk memperkuat lini belakang. Lini pertahanan memang menjadi salah satu titik lemah setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat nama Struijk terlihat sangat relevan dengan kebutuhan tim. Saat ini, Pascal Struijk merupakan kapten dan pemain andalan Leeds United. Pengalamannya bermain di level kompetitif Eropa menjadi nilai tambah yang besar. Secara usia, bek 26 tahun ini juga berada di fase emas kariernya. Ia dinilai mampu membawa ketenangan dan kepemimpinan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Menariknya muncul laporan bahwa Struijk telah mendapatkan izin untuk membela Indonesia. Meski sebelumnya lebih memprioritaskan Belanda atau Belgia, situasi kini tampak berubah. Peluang naturalisasi pun dinilai semakin realistis. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi proyek jangka panjang John Hartman. Jika proses ini benar-benar terwujud, dampaknya akan sangat besar. Pascal Struijk diprediksi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Kehadirannya bisa meningkatkan level kompetisi internal di timnas Indonesia. Lebih dari itu, standar permainan di lini belakang juga akan ikut terangkat. Kini, semua bergantung pada keputusan federasi dan sang pemain sendiri. Apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari era baru timnas Indonesia? Kalau menurut kamu, apakah ia layak dinaturalisasi? Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Share juga ke sesama pecinta sepak bola Indonesia. Era baru benar-benar dimulai, dan timnas Indonesia tidak punya waktu untuk bersantai. Meski gagal tampil di Piala Dunia 2026, perjuangan justru baru saja dipanaskan. Di bawah komando John Hartman, tahun 2026 berubah jadi maraton penuh ujian dan harapan. Bulan Maret menjadi titik awal saat Hartman menjalani debut resminya di FIFA Series. Di sini, eksperimen taktik dimulai dari meracik komposisi pemain senior hingga menguji darah baru keturunan. Ini bukan soal menang cepat, tapi soal mengenali karakter dan mental tempur tim. Masuk Juni 2026, timnas menghadapi FIFA Matchday dengan level lawan yang lebih tinggi. Fase ini menjadi momen evaluasi, terutama dalam transisi bertahan ke menyerang. Gaya khas Hartman mulai dibentuk, pelan tapi jelas arahnya. Tantangan makin berat di September hingga Oktober saat Asian Games 2026 di Nagoya. Hartman tak hanya memimpin tim senior, tapi juga skuad U23. Ajang ini menjadi cermin regenerasi, apakah masa depan timnas benar-benar siap bersaing di Asia? Di waktu yang hampir bersamaan, tim senior juga menjalani FIFA Matchday ganda. PSSI menyiapkan lawan-lawan tangguh demi menjaga ritme dan mental kompetitif pemain. Tidak ada jeda nyaman, semuanya dipaksa naik level. November jadi fase pematangan terakhir sebelum skuad inti ditetapkan. Setiap menit, setiap pemain benar-benar dipertaruhkan. Lalu datanglah target utama di Desember, Piala AFF 2026. Gelar juara bukan sekadar ambisi, tapi pembuktian. Bukti bahwa proyek Hartman layak dipercaya. Fondasi menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 mulai dipasang dari sini. Kalau kamu percaya era baru timnas ini layak diperjuangkan, tekan like sekarang. Subscribe agar tidak ketinggalan update timnas Indonesia. Dan tulis di komentar, menurutmu sejauh mana John Hartman bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi?